Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Idris Maulana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bogor dari SMP Kreatipa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara dengan kepala sekolah di SMP Kreatipa terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Kebetulan di samping saya ini ada kepala sekolah SMP Kreatipa, Bapak Patan Baikuni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Patan. Waalaikumsalam, Pak Idris. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Baik, Idris sehat? ya alhamdulillah Pak Patan. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara ya Pak terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang memang sering Bapak alami ketika menjadi pimpinan di sekolah ini. Di sini akan ada pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama nih, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya memang kasus-kasus atau permasalahan itu kan tidak bisa ditinggalkan ya, tidak bisa dihindari ketika kita berada dalam sebuah lembaga yang di situ ada pegawai, ada pimpinan, ya kadang-kadang antar pegawai, kadang-kadang antar pegawai dengan pimpinan. Nah, kita melihat pertama kasus itu apakah menyentuh peraturan ataukah tidak. Jika menyentuh peraturan, maka memang kita harus mengembalikan kepada peraturan yang ditetapkan. Itu idealnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita sebagai sama-sama manusia juga memahami bahwa tidak selamanya kita harus saklek pada peraturan ya. Nah, kondisi-kondisi yang masih bisa ditolerir kita cari untuk jalan tengahnya. Gitu. Oke, baik ya. Selama ini nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu, Pak. Begitulah ya. Kadang-kadang kita menemukan permasalahan itu bukan antara benar dan salah pilihannya, tapi benar dan benar juga, cuma mana yang lebih prioritas pada hari itu. Jadi kalau terjadi antara pilihan ini benar adalah mana yang harus dipilih, memang mana yang paling menguntungkan pada situasi saat itu. Ya, artinya pada situasi realnya yang paling mungkin untuk diambil adalah pilihan yang mana. Gitu. Baik, jadi di antara kedua kasus itu mana yang paling memiliki nilai paling tinggi ya di antara dua pilihan itu. Kemudian langkah-langkahnya boleh disampaikan juga ya, seperti apa nih dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkah yang Bapak ambil. Nah, ini menariknya nih. Misalnya antara saya dengan Pak Idris gitu kan. Saya punya pilihan, menurut saya benar. Pak Idris punya pilihan, menurut Pak Idris juga benar. Nah, ini tidak mudah memang mengambil jalan tengah untuk supaya sama-sama untung, sama-sama win gitu kan. Nah, paling yang bisa kita lakukan adalah memang akhirnya kita membicarakan bukan antara kepentingan saya atau kepentingan Pak Idris. Kita harus mengambil kepentingan yang lebih besar ini untuk lembaga ya. Ketika kalau antara individu masih lebih mudah ya. Yang paling rumit nanti adalah antara kepentingan lembaga, kemudian kepentingan pegawai. Nah, maka mana yang harus diambil? Maka itu harus mengutamakan tadi kepentingan yang lebih besar dari itu, yaitu kepentingan untuk keberlangsungan lembaga ini secara lebih lama lagi. Jadi memang yang diambil adalah yang kebermanfaatannya untuk lembaga ini untuk gitu ya, keseluruhan Pak. ya. Kemudian nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Musyawarah itu jalan yang paling mudah dan terbaik menurut saya. Saling terbuka untuk menyampaikan aspirasi, saling mau untuk mendengar dari sudut pandang orang lain. Nah, itu yang paling memungkinkan untuk mencapai
jalan yang ketiga itu, jalan yang lebih tinggi itu. Ya, baik. Lalu ini Pak, hal apa saja nih ya yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Menentukan mana yang lebih menentukan alternatif ketiganya itu yang agak Oh, agak gitu. lama gitu ya. Antara kepentingan A dengan kepentingan si B, ini untuk mencari kepentingan yang ketiga yang bisa menaungi semuanya itu ya biasanya yang kemudian menjadi alat itu dalam diskusinya. Tetapi alhamdulillahnya kalau dilaksanakan dengan kepala dingin gitu ya, musyawarah dalam rangka untuk mencapai keuntungan bersama. Kalau lembaga kan bicara bukan hanya sekedar pegawai tapi juga pelayanan terhadap siswa, pelayanan terhadap orang tua itu juga harus dilihat kepentingan itu. Gitu. Oke, dalam apa namanya, dalam menindaklanjuti terkait dengan kasus dilema etika ini, kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah ini ada jadwal khusus gak terkait dengan, saya akan menangani kasus ini, atau misalkan menangani kasusnya itu langsung di tempat, misalkan Bapak mendatangi guru atau misalkan memanggil guru untuk bersama-sama bermusyawarah memecahkan suatu permasalahan terkait dengan kasus dilema etika ini, Pak. Nah, Bagaimana? tergantung skup masalahnya ya, lingkup masalahnya apakah hanya menyangkut beberapa orang ataukah memang menyangkut keseluruhan pegawai. Kalau memang menyangkut beberapa orang sih cukuplah diselesaikan di antara mereka, kemudian ada saya gitu kan. Oh, begitu. Kalau menyangkut keseluruhan pegawai ya saya harus menyelenggarakan sebuah rapat khusus untuk membahas hal itu. Jadi ada jadwal khusus ya. Atau kita menggunakan hal-hal pertemuan-pertemuan yang sudah dijadwalkan. Ya, Oh, gitu. rutin itu. Baik, terkait ini ada enggak nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ya atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kira-kira bagaimana? Nah, kalau di sekolah ini kan kita merasa bahwa dari sisi kekeluargaan, kedekatan itu sudah bagus ya. Menurut saya itu faktor yang mempermudah lah untuk supaya tidak berlama-lama berdiri di masing-masing posisi gitu. Dari situ, dari kedekatan kekeluargaan bisa lebih cepat untuk ayo kita ambil aja yang keputusan yang menguntungkan ke semua pihak. Oke, baik. Dari tadi yang sudah Bapak sampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil kira-kira? Pertama, dalam sebuah organisasi pasti ada konflik, itu nggak bisa dihindari satu. Yang kedua, konflik jangan dipelihara, ya konflik itu harus diselesaikan. Yang ketiga, harus ada kemauan bersama, ya untuk menyelesaikan konflik. Harus ada rasa demi kepentingan bersama lah, gitu ya. Kalau masing-masing berdiri di posisinya masing-masing, agak sulit itu tantangannya. Jadi ada tiga. Pertama pasti ada konflik, yang kedua jangan takut, yang ketiga ayo diselesaikan bersama. Baik, Pak Patan, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan ya terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Sekian, ini tadi video wawancara saya dengan kepala sekolah. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.